menggarisbawahi prinsip yang ingin kita bangun di Jakarta, prinsip kesetaraan, membangun perasaan kebersamaan, sehingga kita punya fasilitas-fasilitas yang kalau kita nikmati itu tidak ada klasifikasi. Misalnya nih kawasan Bundaran HI, dulu yang bisa menikmati dari ketinggian itu yang mampu untuk membayar restoran-restoran di sini yang harganya mahal, ya, teman-teman lihat tuh. Harganya untuk rakyat kebanyakan tak terjangkau. Sementara keindahan dari Bundaran HI dengan patung selamat datangnya itu begitu dilihat dari ketinggian itu bagus sekali. Ya, saya berkali-kali merasakan duduk di sana, sambil duduk sambil saya batin, kapan ya rakyat biasa bisa menikmati yang seperti kami nikmati di atas itu. Kalau negara tidak membangunkan, kalau tidak menyiapkan. Padahal ini adalah sebuah monumen yang bersejarah dan sebuah kawasan yang sangat indah. Itulah sebabnya kemudian ketika kita melakukan pembangunan harus bisa memberikan perasaan kesetaraan, siapa saja bisa menikmati. Nah, patung selamat datang ini pun itu sudah bertahun-tahun kita cuma lalu lalang aja di dalam mobil, di motor. Dia tidak menjadi sentral lagi di kawasan ini. Yang menjadi sentral kalau datang mau kanan kiri nih ke mall-mall yang ada di sini. Tapi jarang datang mau foto dengan patung selamat datang. Patung selamat datang tuh nggak menjadi ikon yang kita ingin datang, ingin lihat gitu. Nah, sekarang dengan ada ini datang berhadapan langsung tuh dengan patung selamat datangnya. Jarak yang terjangkau, view yang indah, dan bisa dinikmati oleh semua. Karena itu saya menganjurkan kalau mau menikmati datangnya pakai Transjakarta saja, sehingga tidak perlu cari tempat parkir, cukup berhenti di halte ini lalu langsung naik langsung menikmati. Nah, pemandangan yang disebut terhalang dan lain-lain ya, itu coba lihat dari median jalan. Kalau dari trotoar, dari kanan kiri trotoar jalan Tamrin pun ada yang terhalang. Boleh dicek, coba jalan kaki trotoar Tamrin. Dari ujung ke ujung nggak ada yang ketutup. Yang ketutup tuh kalau berdirinya di median jalan. Dan median jalan emang nggak pernah buat jalan kaki juga selama ini. Lalu kalau naik mobil ya di jalur mobil yang di tengah. Kalau jalur mobilnya yang paling kanan kiri dekat trotoar nggak terhalang. Kalau dari dalam mobil. Dan dari dalam mobil itu sesungguhnya memang udah terhalang juga lihat atas. Iya kan? Udah terhalang juga. Jadi menurut saya begini, kita hormati semua pandangan, kita hargai, tapi saya juga melihat betapa pentingnya memberikan kesetaraan akses di tempat yang harga tanahnya paling mahal di Republik ini. Tidak ada harga tanah lebih mahal daripada Bundaran HI ini. Enggak ada juga barang yang dijual di sini. Enggak ada. Biarkan rakyat kebanyakan bisa menikmati tempat view yang dulunya hanya bisa dinikmati oleh mereka yang bisa membayar restoran-restoran mahal di sini. Coba perhatikan restoran ini lihat, dibuka supaya bisa dapat view. Anda lihat di situ juga, dibuka untuk view. Mandarin sama, di sini juga sama. Nah, saya berkali-kali datang ke situ, ada pertemuan rapat. Kapan rakyat bisa merasakan? Alhamdulillah sekarang bisa. Mudah-mudahan itu menjadi pesan bagi semua. Bangun fasilitas yang membuat perasaan kesetaraan. Inilah ruang ketiga. Contoh. Pak, pembangunan kota kan pasti menimbulkan pro dan kontra. Pronya kan tadi semua bisa merasakan pemandangan yang tadi Bapak sebutkan. Tapi kan ternyata menuai kontra juga gitu Pak, bahwa pembangunan ini tidak berdasarkan tidak melalui proses administratif Pak, semua dengan cara budaya. Enggak. Kalau soal administratifnya boleh diuji. Kalau soal administratifnya nggak mungkin dilanggar. Ya, boleh dicek. Kalau itu boleh dicek. Bahkan ada suratnya. Ada suratnya semua. Cuman memang suratnya nggak disebarin aja. Bukan surat dari TSP. Ada surat dari Dinas Kebudayaan, ada semua. Nah, yang jangan saya itu urusan yang lain. Tapi ini maksud saya, propernya dilakukan. Nggak mungkin berani melakukan pembangunan di tempat seperti ini tanpa mengikuti prosedur. Cuman begini kan kita ini selalu udahlah nggak apa-apa dah, nggak usah selamanya harus dibalas dengan jawaban. Biarkan nanti waktu membuktikan gitu aja. Saya makanya cenderung tidak ikut polemik. Teman-teman perhatiin kan saya nggak ikut polemik. Saya selalu bilang udah biar waktu aja nanti yang membuktikan. Buat apa juga kita berdebat imajinasi. Tapi saya hormat
Dan saya merasa itu adalah yang membuat kita semua menjadi saling belajar. Harus memberikan penjelasan lengkap, harus memberikan paparan perencanaan lengkap gitu. Ya. Pak, berarti pernyataan di Dewan Jj Rijal itu bisa dikatakan salah ya, Pak? Pak, nanti kalau Target ada rampungnya ramai di kapan, sini Pak? bagaimana? Target Dilarang mengadu domba. Target rampungnya Kapan, Pak? Ada pembatasan pengunjung Pak terkait normalisasi Sungai Ciliwung?